Di balik senyumnya yang sederhana, tersimpan kisah luka dan air mata. Ia pernah diremehkan, dikhianati, bahkan ditinggalkan. Namun siapa sangka, perempuan yang dulu dianggap tak berharga itu bangkit dengan anggun, membawa luka menjadi kekuatan, dan membuktikan bahwa ketulusan tak pernah bisa dikalahkan. Selamat datang di Santi Story. Channel ini menyajikan cerita yang penuh makna, haru, dan pelajaran hidup. Setiap cerita yang kami angkat berasal dari pengalaman nyata, dikemas dalam narasi yang menyentuh hati. Sebelum masuk ke ceritanya, sahabat jangan lupa absen dulu ya. Sahabat dari mana saja. Untuk kamu yang belum subscriber jangan lupa subscriber. Yang sudah subscriber semoga rezekinya mengalir. Yuk kita dengar ceritanya. Malam itu udara begitu hangat. Lampu-lampu kecil yang digantung di halaman rumah sederhana milik orang tua mempelai wanita menyala temaram, menambah suasana syahdu pesta pernikahan yang digelar tanpa kemewahan. Tidak ada pelaminan megah, tidak ada gaun putih menjuntai panjang, tidak ada tamu undangan berkelas dengan jas mahal. Yang ada hanya kursi-kursi plastik yang tersusun rapi, tenda sederhana dengan kain seadanya, dan senyum tulus dari orang-orang kampung yang ikut merayakan kebahagiaan mereka. Di tengah itu semua, seorang wanita muda berdiri dengan wajah teduh. Dialah pengantin wanita. Matanya berkilau menahan haru, bukan karena pesta yang sederhana, melainkan karena hatinya penuh syukur. Ia selalu percaya bahwa kebahagiaan bukan diukur dari mewahnya pesta, melainkan dari keikhlasan hati yang menjalani. Dengan baju pengantin tradisional sederhana yang ia kenakan, ia terlihat begitu anggun meski tanpa perhiasan mencolok. Di sisinya, sang suami berdiri dengan senyum lebar. Pria itu tampak gagah meski hanya mengenakan setelan jas pinjaman milik saudara jauh. Dari wajahnya, tergambar jelas ambisi dan semangat hidup yang menyala-nyala. Ia bukan berasal dari keluarga kaya, bahkan kehidupannya sebelum ini serba kekurangan. Namun ia memiliki tekad kuat untuk menjadi seseorang yang berhasil. Tekad yang juga membuat wanita lembut di sampingnya yakin untuk menerimanya sebagai pendamping hidup. Maaf ya, acaranya sederhana sekali, bisik sang suami lirih di telinga istrinya saat mereka berdua duduk di kursi pengantin. Wanita itu menoleh, tersenyum lembut. Aku tidak butuh pesta mewah. Yang aku butuhkan hanya kamu yang menemaniku sampai tua nanti. Itu sudah cukup. Kalimat itu membuat dada pria itu terasa hangat. Matanya berkaca-kaca, walau gengsi membuat ia hanya mengangguk kecil. Ia tahu, istrinya bukan perempuan sembarangan. Meski tampak sederhana, ia selalu punya aura anggun yang tak bisa dijelaskan. Banyak pria lain yang jauh lebih mapan ingin melamarnya, tetapi wanita itu memilih dirinya, pria dengan tabungan pas-pasan dan masa depan yang masih samar. Namun ada satu rahasia besar yang tidak ia ketahui. Istrinya adalah pewaris tunggal dari sebuah perusahaan besar milik keluarga. Wanita itu dengan sengaja menyembunyikan jati dirinya. Baginya, cinta sejati harus diuji tanpa bayangan harta. Ia ingin dicintai apa adanya, bukan karena nama besar keluarga atau kekayaan yang melekat pada dirinya. Maka ia rela menjalani hidup sederhana, tinggal di rumah kontrakan kecil, dan menanggalkan segala kemewahan yang pernah akrab dengannya. Malam itu, tawa dan doa dari para tetangga bergema. Hidangan yang disajikan hanyalah nasi liwet dengan ayam goreng dan sayur sederhana, tapi semua orang menikmatinya dengan gembira. Di balik kesederhanaan itu, wanita muda itu memandang langit, berdoa dalam hati. Semoga keputusannya untuk menjalani rumah tangga bersama pria ini benar. Semoga suaminya tetap setia, tidak peduli sebesar apa perubahan hidup yang mungkin datang nanti. Ia tidak pernah tahu bahwa jalan yang dipilihnya malam itu akan membawanya pada cerita panjang penuh luka, pengkhianatan, sekaligus pembuktian bahwa kesabaran dan ketulusan tak akan pernah sia-sia. Beberapa minggu setelah pesta pernikahan sederhana itu, kehidupan mereka berjalan dengan pola baru. Pagi-pagi sekali, sang suami selalu bergegas menyiapkan diri, mengenakan kemeja terbaik yang dimilikinya. Ia baru saja diterima bekerja di sebuah perusahaan besar yang cukup bergengsi di kota itu. Baginya, ini adalah kesempatan emas, pintu pertama menuju impian yang sejak lama ia dambakan, menjadi seseorang yang dihormati, dihargai, dan sukses. Yang tidak ia tahu, perusahaan tempatnya bekerja itu adalah milik keluarga istrinya sendiri. Wanita lembut yang kini menyiapkan sarapan untuknya adalah pewaris tunggal perusahaan itu,
meski ia dengan sengaja menyembunyikan kenyataan tersebut. Ia hanya ingin melihat sejauh mana cinta suaminya mampu bertahan tanpa bergantung pada status sosial atau harta yang sebenarnya bisa dengan mudah ia gunakan. Hari-hari pertama kerja, sang suami ditempatkan di posisi rendah. Ia menjadi staf administrasi biasa, tugasnya menumpuk dokumen, mengurus data, bahkan kadang diminta membuatkan kopi untuk atasan. Bagi sebagian orang, pekerjaan ini mungkin terasa sepele, tetapi bagi dirinya, ini adalah permulaan. Ia bekerja dengan penuh semangat, sering pulang larut malam dengan wajah lelah namun tetap menyimpan ambisi di balik senyumnya. Di rumah, sang istri selalu menunggu dengan sabar. Meski tubuhnya lelah karena pekerjaan rumah tangga, ia tetap berusaha menyambut suaminya dengan wajah tenang dan makanan hangat. Ada kalanya, ia duduk sendirian di ruang tamu menunggu. Lampu rumah sudah temaram, suara detak jam dinding menemani. Ia sering khawatir jika suaminya terlalu memaksakan diri, tetapi di sisi lain ia bangga melihat kerja keras pria yang ia cintai. "Maaf aku pulang malam lagi," ucap suaminya suatu malam, sambil melepas jas murahnya yang mulai lusuh. Istri tersenyum, menyodorkan semangkuk sup hangat. "Tidak apa-apa, yang penting kamu makan dulu. Aku selalu bangga melihatmu berusaha." Pria itu menatapnya sekilas, matanya meredup karena lelah, tetapi ada sedikit cahaya bahagia. Dalam hatinya, ia bersumpah suatu hari akan membuat istrinya hidup lebih baik, tidak lagi di rumah kontrakan kecil, tidak lagi dengan perabotan seadanya. Ia ingin membuktikan bahwa pilihannya untuk menikahi dirinya adalah keputusan yang tepat. Namun tanpa sadar, ambisi yang tumbuh dalam dirinya mulai berkembang jauh lebih cepat dari yang diperkirakan. Ia melihat kolega-kolega di kantornya mengenakan jas mahal, mengendarai mobil mewah, hidup dengan penuh gengsi. Setiap hari, perbedaan itu mengusik batinnya. Ia ingin sekali bisa sejajar, bahkan melampaui mereka. Sementara itu, istrinya hanya bisa mendukung dengan cara sederhana. Ia tahu betul dunia suaminya kini berbeda dengan dunia yang ia pilih untuk tinggalkan. Ia paham betapa besar tekanan yang dihadapi seorang pria yang ingin diakui. Dan meski kadang hatinya sakit karena sering ditinggalkan sendirian, ia selalu menahan keluh. Ia percaya, dengan doa dan kesabaran, rumah tangga mereka akan tetap kuat. Namun di balik ketulusan itu, ada rasa takut yang diam-diam menghantuinya. Ia tahu betul bagaimana kerasnya dunia bisnis yang kini mulai digeluti suaminya. Ia tahu betapa cepat manusia bisa berubah ketika mulai mencicipi kekuasaan dan kehormatan. Ia berdoa dalam hati, semoga pria yang kini tidur pulas di sampingnya tidak pernah lupa siapa yang dulu menemaninya sejak awal. Malam-malam panjang pun terus berlalu, dengan cerita yang berulang. Suami yang pulang larut penuh lelah, istri yang setia menunggu tanpa mengeluh. Tidak ada yang tahu bahwa perjalanan sederhana itu perlahan sedang mengantarkan mereka pada badai besar yang akan mengguncang rumah tangga mereka di kemudian hari. Hari-hari yang awalnya penuh tawa dan cerita hangat kini perlahan berubah. Suami semakin sibuk dengan pekerjaannya di kantor. Jika dulu ia selalu pulang meski larut malam dan masih sempat duduk sebentar menemani istrinya makan atau sekadar berbincang ringan, kini tidak lagi. Malam-malam mereka kian sepi. Lampu ruang tamu sering menyala hingga larut, hanya ditemani istri yang duduk menunggu dengan mata mengantuk. Sementara pintu baru terbuka menjelang dini hari dengan wajah lelah dan dingin dari seorang suami yang tak lagi sama. Pada awalnya, sang istri mencoba mengerti. Ia tahu betapa kerasnya persaingan di dunia kerja. Setiap pagi, ia menyiapkan sarapan, membungkuskan bekal, dan menyelipkan doa dalam hati agar suaminya dilindungi. Namun semakin hari, semakin jarang doa itu diiringi dengan senyuman hangat dari suaminya. Pria itu mulai jarang menatap mata istrinya, jarang bertanya kabar, jarang pula mengucapkan terima kasih. "Bagaimana harimu?" tanya sang istri suatu malam ketika suaminya baru pulang. Jasnya kusut dan kemejanya masih penuh lipatan pekerjaan. Suami melepaskan dasi dengan kasar, meletakkannya di kursi, lalu menjawab singkat, "Capek. Kamu nggak akan mengerti. Dunia kerja itu beda. Berat." Kalimat itu menancap di hati istrinya. Ia tersenyum hambar, menahan rasa sakit yang tiba-tiba menyesak. "Aku hanya ingin mendengar ceritamu. Mungkin aku tidak paham urusan kantor, tapi aku ingin tetap jadi tempatmu berbagi," ucapnya lirih. Namun sang suami hanya menghela napas panjang.
kamu tidak perlu repot. Urusan rumah tangga saja cukup. Biarkan aku urus pekerjaanku sendiri. Sejak saat itu, percakapan mereka semakin jarang. Jika dulu meja makan selalu menjadi tempat berbagi cerita, kini hanya diisi suara sendok beradu dengan piring. Suami lebih sering sibuk dengan ponselnya, membalas pesan kantor, atau sekadar membaca laporan. Sesekali ia mendengus kesal, merasa istrinya terlalu banyak bertanya hal-hal yang tidak penting. Yang lebih menyakitkan lagi, ia mulai meremehkan istrinya secara terang-terangan. Suatu sore, ketika istrinya dengan penuh semangat bercerita tentang usaha kecil membuat kue untuk mengisi waktu, sang suami malah tertawa kecil. Kue? Bisnis kecil-kecilan begitu? Dunia sekarang sudah maju. Orang-orang berjuang dengan proyek besar, teknologi, strategi pasar. Kamu masih saja berkutat dengan hal remeh begitu. Maaf, tapi kamu memang gak ngerti dunia modern. Istri terdiam, bibirnya bergetar menahan tangis. Ia ingin menjelaskan bahwa uang bukan segalanya, bahwa kue sederhana yang ia buat adalah bentuk cinta untuk rumah tangga mereka. Tapi kata-kata itu hanya tersangkut di tenggorokan. Ia tahu, apapun yang ia katakan akan dianggap tidak penting oleh suaminya. Malam itu, ketika suaminya sudah tertidur, wanita itu menangis pelan di ruang tamu. Air matanya jatuh satu persatu ke lantai. Ia teringat kembali malam pernikahan mereka, janji-janji sederhana yang pernah diucapkan. Kini semuanya terasa asing. Rumah yang dulu penuh dengan kehangatan kini berubah dingin. Namun meski hatinya remuk, ia masih mencoba bertahan. Ia berbisik dalam doa, Tuhan, jangan biarkan kesibukan merenggut cinta kami. Jangan biarkan ambisi menghapus kehangatan yang dulu ada. Ia tidak tahu bahwa doa itu kelak akan menjadi satu-satunya kekuatan yang tersisa ketika badai sesungguhnya benar-benar datang menghantam rumah tangganya. Di kantor, perubahan suami semakin terlihat jelas. Semakin tinggi tanggung jawab yang ia emban, semakin banyak pula orang yang mendekat. Salah satunya adalah seorang rekan kerja wanita, pintar berbicara, penuh percaya diri, dan selalu tahu cara membuat pria merasa dihargai. Di setiap rapat, wanita itu tidak hanya memberikan ide-ide cemerlang, tetapi juga pandai melontarkan pujian kecil yang membuat suami merasa diakui. Bapak memang luar biasa. Saya kagum dengan cara berpikir Bapak. Tidak semua orang bisa sevisioner itu, ucap wanita itu suatu kali, membuat suami tersenyum bangga. Kata-kata semacam itu seperti bahan bakar bagi egonya. Setiap kali mendengarnya, ia merasa semakin besar, semakin penting. Tanpa ia sadari, ia mulai membandingkan wanita di kantornya itu dengan istrinya di rumah. Istrinya yang setia, yang selalu menyiapkan sarapan sederhana, kini perlahan dianggap membosankan. Sepulang kerja, sikapnya mulai berubah. Ia membawa pulang nada sombong yang sama seperti saat ia dipuji di kantor. Saat istrinya bertanya, hari ini bagaimana? Ia hanya menjawab dengan nada meninggi, capek, banyak urusan besar. Kamu nggak akan ngerti. Dunia luar itu keras, bukan sekadar urus dapur. Istrinya terdiam. Ada luka yang menggores hatinya, tapi ia tetap menahan diri. Ia tidak ingin memperbesar keadaan. Ia hanya menatap suaminya, berharap ada sedikit rasa yang tersisa dari pria sederhana yang dulu melamarnya dengan penuh janji tulus. Namun semakin hari, jarak itu semakin lebar. Suami mulai sering pulang lebih malam dengan alasan lembur. Kadang ia beralasan ada rapat mendadak, kadang ada proyek penting yang harus segera diselesaikan. Padahal, sebagian waktunya dihabiskan bersama rekan kerja wanita yang semakin dekat dengannya. Mereka makan malam bersama, berdiskusi tentang pekerjaan sambil tertawa, seolah dunia mereka hanya berdua. Di rumah, istri merasakan perubahan itu dengan jelas. Ia bisa mencium parfum asing yang menempel samar di kemeja suaminya, bisa melihat senyum berbeda yang tersisa di wajahnya, senyum yang bukan untuknya. Namun ia memilih diam. Ia percaya, menuduh tanpa bukti hanya akan merusak rumah tangga lebih cepat. Malam itu, ketika ia menyiapkan makan malam dan menunggu suaminya yang pulang larut, ia menatap meja makan kosong. Hidangan yang masih hangat kini mulai dingin. Sendok garpu tersusun rapi namun tak tersentuh. Ia duduk di kursi dengan pandangan kosong, hatinya berperang. Antara ingin bertanya langsung, atau menahan demi menjaga keharmonisan yang tersisa.
Ketika akhirnya suaminya pulang dengan wajah sumringah, bukan lelah, istrinya hanya bisa bertanya pelan. Kenapa belakangan ini kamu sering pulang larut? Pria itu melepaskan jasnya dengan santai. Namanya juga kerja. Ada banyak proyek besar. Jangan tanyakan hal-hal yang tidak penting. Kamu di rumah saja, biar aku yang urus semua. Kata-kata itu menusuk lebih dalam daripada pisau. Istri menunduk, menelan air mata yang hampir jatuh. Ia ingin berteriak, ingin marah, ingin mengungkapkan semua kegelisahan yang ia rasakan. Tapi ia memilih diam. Diamnya bukan berarti bodoh, melainkan karena ia masih berharap suaminya sadar sebelum terlambat. Dalam hati ia berdoa, "Ya Tuhan, jangan biarkan godaan dunia luar menghapus cinta yang pernah ia janjikan padaku. Jika aku harus menahan sakit ini, kuatkanlah aku. Karena aku masih ingin percaya, dia akan kembali menjadi suami yang dulu aku kenal." Ia tidak tahu bahwa doa itu sedang berhadapan dengan ujian yang jauh lebih besar. Karena semakin dalam suaminya tenggelam dalam godaan dunia barunya, semakin kecil kemungkinan pria itu menoleh kembali pada rumah sederhana yang sudah lama ia tinggalkan hatinya. Suatu malam, meja makan kembali terasa dingin. Istri sudah menyiapkan hidangan sederhana, ikan goreng, sayur bening, dan sambal kesukaan suaminya. Ia menunggu dengan hati yang sedikit berdebar karena suaminya pulang lebih cepat dari biasanya. Ia berharap setidaknya malam itu mereka bisa makan bersama, berbincang seperti dulu, melepas rindu yang semakin lama terpendam. Namun baru saja duduk, suaminya menghela napas panjang. "Masakan ini lagi? Sayur bening terus. Kamu nggak bosan?" katanya sambil mengaduk-aduk lauk di piring. Istri menatapnya sejenak, mencoba tersenyum. "Aku pikir kamu suka. Kalau kamu mau, besok aku coba menu lain." Suami hanya mendengus kecil. "Ya, tapi begini terus jadinya monoton. Kamu seharian di rumah, kan? Mestinya kamu bisa lebih kreatif. Lihat istri-istri lain, mereka bisa masak menu modern, bisa bahasa Inggris, bisa mendampingi suaminya dalam urusan kantor. Kamu hanya urus dapur dan rumah." Kata-kata itu jatuh seperti hujan batu di dada sang istri. Tangannya yang menggenggam sendok terasa gemetar. Ia ingin membela diri, ingin berkata bahwa menjadi ibu rumah tangga bukan berarti rendah. Ia ingin mengingatkan suaminya bahwa di balik itu semua, ia tetap berjuang agar rumah ini terasa hangat. Tetapi lidahnya keluh, matanya terasa panas. Dengan suara pelan ia menjawab, "Aku memang bukan orang pintar, aku tidak punya pendidikan tinggi. Tapi aku berusaha jadi istri yang baik. Aku ingin kamu pulang ke rumah dengan hati tenang. Bukankah itu sudah cukup?" Suami tidak menatapnya, malah sibuk dengan ponsel di tangan. "Ya, aku tahu niatmu baik. Tapi dunia sekarang beda. Kalau kamu hanya diam di rumah, bagaimana kamu bisa mengimbangiku nanti? Aku sedang berusaha naik lebih tinggi, aku butuh pasangan yang bisa mendukung secara intelektual juga, bukan cuma urus masakan." Air mata istri jatuh tanpa bisa ditahan. Ia menunduk, berusaha menyembunyikan wajahnya. Ia takut terlihat lemah, takut kalau tangisnya justru dianggap cengeng. Malam itu makan malam mereka berakhir tanpa banyak kata. Hanya ada suara sendok yang sesekali beradu dengan piring. Sejak malam itu, ada jurang tak kasat mata yang mulai terbentang di antara mereka. Suami semakin jarang berbicara, lebih sering larut dalam pekerjaannya atau sibuk dengan ponsel. Istri masih berusaha mendekat, mencoba menanyakan kabar, mencoba mendengarkan, tetapi setiap kali ia bicara, selalu ada kalimat yang membuatnya merasa kecil. "Ah, kamu nggak akan ngerti. Urusan ini terlalu rumit buatmu. Sudahlah, biar aku saja yang mikir." Kalimat-kalimat itu menumpuk jadi luka. Istri mulai merasa keberadaannya tidak lagi dihargai. Ia sering menatap suaminya diam-diam, bertanya dalam hati, apakah pria yang dulu melamarku dengan janji setia ini masih ada di dalam dirinya? Atau sudah hilang terganti oleh ambisi? Di kamar, ketika suaminya terlelap, ia duduk di tepi ranjang sambil memandang wajah pria itu. Air matanya kembali menetes. Ia tidak membenci, hanya merasa kehilangan. Kehilangan cinta yang dulu begitu hangat, kehilangan perhatian kecil yang dulu selalu ia terima. Dalam doa, ia berbisik lirih, "Tuhan, aku mungkin hanya seorang istri sederhana yang tidak berpendidikan tinggi.
Tapi aku mencintainya dengan seluruh jiwaku. Tolong jangan biarkan dia melupakanku sepenuhnya. Namun tanpa ia sadari, doa itu semakin lama semakin menjadi senjata terakhir yang ia miliki, karena jarak yang tercipta di antara mereka semakin hari kian sulit untuk dijembatani. Hari itu keluarga besar suami mengadakan syukuran kecil di rumah mertua untuk merayakan keberhasilan salah satu ipar yang baru diterima bekerja di perusahaan ternama. Suasana rumah ramai, tawa dan obrolan bercampur dengan aroma masakan yang menggugah selera. Istri datang bersama suaminya, mengenakan kebaya sederhana berwarna pastel. Ia sengaja memilih pakaian yang tidak mencolok, karena sejak awal memang tidak pernah suka menonjolkan diri. Namun dari awal langkahnya masuk, beberapa pasang mata sudah menatap sinis. Beberapa ipar saling bisik, ada yang menilai kebayanya terlalu sederhana, ada yang membandingkannya dengan istri-istri saudara lain yang berdandan lebih modern dan glamor. Istri menunduk, mencoba tetap tersenyum. Ia tidak ingin memperkeruh suasana. Saat makan bersama, obrolan mengalir ke arah pekerjaan. Ipar-ipar dengan penuh semangat menceritakan kantor baru, posisi kerja, gaji yang membanggakan. Suaminya ikut larut dalam pembicaraan itu, menyelipkan cerita tentang proyek besar di kantornya. Suaranya terdengar penuh percaya diri, nyaris congkak. Salah satu ipar tiba-tiba melirik ke arah istri, lalu bertanya dengan nada setengah mengejek. "Kalau Mbak, sibuk apa sekarang? Ada kerjaan juga kah? Atau, ya cuma di rumah saja?" Pertanyaan itu membuat suasana sedikit hening. Semua mata beralih padanya. Istri tersenyum tipis, menunduk, lalu menjawab pelan, "Saya di rumah saja. Mengurus rumah, masak, beres-beres. Itu saja." Sejenak ia berharap suaminya akan membelanya, berkata bahwa mengurus rumah tangga pun pekerjaan mulia. Tapi yang terdengar justru tawa kecil dari bibir pria itu. Iya, dia memang di rumah saja. Dari dulu juga begitu. Kalau urusan kerjaan luar, ya nggak pahamlah. Paling banter bisa bikin kue-kue kecil. Dunia sekarang kan butuh orang yang bisa berpikir besar. Ucapan itu disambut tawa beberapa ipar. Salah satunya menimpali, "Wajar aja kalau nggak nyambung kalau diajak ngobrol soal kerjaan. Namanya juga cuma ibu rumah tangga. Untung Mas dapat kerja bagus. Kalau nggak, ya entahlah, hidup kalian gimana." Hati istri serasa diremas. Ia menunduk lebih dalam, berusaha menahan air mata yang sudah menggenang. Pipinya panas, telinganya berdengung. Ia ingin sekali pergi dari ruangan itu, tapi kakinya seakan terpaku. Mertua yang sejak tadi hanya mendengarkan, ikut menambahkan dengan nada setengah meremehkan, "Saya sebenarnya sering heran, kenapa kamu nggak cari istri yang bisa mendukungmu dalam karir? Kamu kan ambisius, cita-citamu tinggi. Kalau hanya ditemani istri yang bisanya di dapur saja, ya kasihan kamu nanti." Kalimat itu membuat semua orang kembali tertawa kecil, seakan memperkuat kebenaran ucapan tersebut. Suami hanya diam, tidak membantah, tidak pula menegur. Ia malah tersenyum kaku, seolah-olah membenarkan. Istri menelan ludah. Air matanya akhirnya jatuh, meski buru-buru ia seka dengan ujung kerudung. Ia tidak ingin terlihat lemah. Dalam hatinya ia berteriak, ingin menjelaskan siapa dirinya sebenarnya. Ingin mengatakan bahwa ia bukan sekadar ibu rumah tangga biasa. Ia pewaris perusahaan besar, memiliki kedudukan yang jauh lebih tinggi daripada yang mereka bayangkan. Tapi semua itu ia telan kembali. Ia tahu, jika ia mengucapkan kebenaran saat itu juga, semuanya akan dianggap pamer. Malam itu, saat pulang, jalanan terasa begitu panjang. Suami menyetir mobil dengan wajah datar, seolah tidak terjadi apa-apa. Sementara di kursi samping, istrinya menatap keluar jendela, membiarkan air matanya mengalir dalam diam. Dalam hati ia berkata, "Aku bisa saja menunjukkan siapa aku sebenarnya," membuat mereka terdiam dengan satu kalimat. Tapi aku memilih diam. Karena aku ingin tahu sampai sejauh mana mereka akan merendahkanku, dan sampai sejauh mana suamiku tega mengabaikan luka di hatiku. Dan diam itu, meski terlihat pasrah, sesungguhnya adalah awal dari kekuatan besar yang kelak akan mengguncang kehidupan mereka semua. Kabar itu datang pada suatu pagi yang mendung. Suami pulang lebih awal dari kantor dengan wajah penuh kemenangan. Pintu rumah dibuka dengan keras, langkah kakinya mantap, dan senyum sombong tidak bisa ia sembunyikan.
Aku dipromosikan jadi direktur, katanya lantang begitu masuk ruang tamu. Istrinya yang sedang melipat pakaian tertegun sejenak, lalu tersenyum lebar. Alhamdulillah, aku bangga sekali sama kamu, ucapnya tulus, matanya berkaca-kaca karena haru. Ia benar-benar bahagia, meski tahu, jabatan itu artinya suaminya akan semakin sibuk dan semakin jauh darinya. Namun bagi suaminya, ucapan tulus itu hanya lewat begitu saja. Ia lebih sibuk menelpon rekan-rekannya, mengabarkan promosi itu dengan nada bangga, seakan dunia kini sudah berada di tangannya. Hari-hari berikutnya berubah drastis. Sang suami mulai tampil berbeda. Ia membeli jas baru, sepatu mahal, dan jam tangan mewah meski harus menguras sebagian besar gajinya. Ia ingin terlihat pantas dengan jabatannya. Ia mulai berbicara dengan gaya lebih tinggi, seolah-olah setiap kata yang keluar darinya adalah kebenaran yang tak bisa dibantah. Dan di tengah kesibukan itu, ada satu sosok yang semakin dekat dengannya. Rekan kerja wanita yang selama ini selalu hadir di sisinya. Wanita itu ikut merayakan kenaikan jabatan dengan mengajaknya makan malam di restoran mewah. Bahkan di kantor, mereka terlihat semakin sering bersama, membicarakan proyek sambil tertawa dengan akrab. Pujian demi pujian dari wanita itu membuatnya semakin merasa penting, semakin jauh dari rumah dan istrinya yang sederhana. Suatu malam, istri mencoba menyiapkan kejutan kecil. Ia memasak hidangan kesukaan suaminya, menata meja makan dengan rapi, berharap bisa merayakan keberhasilan itu berdua, meski sederhana. Ia bahkan menuliskan sepucuk surat kecil dengan kalimat, "Aku selalu bangga padamu. Semoga jabatan baru ini tidak membuatmu lupa akan rumah dan cinta kita." Namun meja makan itu tetap kosong hingga lewat tengah malam. Hidangan yang ia masak dingin tak tersentuh. Suaminya baru pulang dengan wajah gembira, membawa sebuket bunga yang ternyata bukan untuk istrinya, melainkan pemberian dari para kolega yang merayakan promosi bersama dirinya. Melihat istrinya duduk diam di meja makan, ia hanya berkata singkat, "Maaf, aku sibuk. Jangan tunggu aku lagi kalau pulang malam. Di luar lebih banyak yang harus dirayakan." Kalimat itu meremukkan hati istrinya. Ia menunduk, meremas jemarinya sendiri agar tangis tidak pecah. Ia merasa dirinya bukan lagi bagian dari kehidupan suaminya. Sejak saat itu, suami semakin terang-terangan meremehkannya. Ia sering berkata, "Kamu itu terlalu kuno. Aku ini direktur sekarang. Istriku harus bisa menyesuaikan diri. Jangan seperti ini terus, nanti aku malu kalau dilihat orang." Bagi istrinya, ucapan itu bukan hanya menyakitkan, tapi juga menegaskan betapa besar jurang yang sudah tercipta. Ia tidak lagi dianggap pendamping, melainkan beban yang harus ditutupi. Malam-malam panjang kembali ia lalui sendirian. Jika dulu ia menunggu dengan doa, kini ia menunggu dengan hati yang terluka. Ia tahu badai besar sedang mendekat, tapi ia memilih diam. Diam untuk menahan sakit, diam untuk melihat sejauh mana suaminya akan terjebak dalam kesombongan dan godaan yang kini melingkupinya. Perubahan suaminya semakin nyata dari hari ke hari. Bukan lagi sekadar sibuk dengan pekerjaan atau larut dalam acara kantor, tapi kini ia mulai membawa sikap sombong itu masuk ke dalam rumah. Suatu sore, ia pulang sambil meletakkan jasnya dengan kasar di kursi. "Besok malam ada acara kantor. Aku mau kamu ikut. Tapi, tolong jangan pakai baju yang itu-itu saja. Kamu harus bisa tampil elegan." Masa istri direktur dandanannya kayak ibu rumah tangga biasa? Istrinya yang sedang menyiapkan teh terdiam. Kata-kata itu menohok hatinya. Ia merasa direndahkan, seolah semua ketulusan dan pengorbanannya selama ini tidak ada artinya. Perlahan ia bertanya dengan suara lirih, "Apa selama ini aku tidak cukup pantas mendampingimu?" Suaminya tertawa kecil, sinis. "Bukan begitu. Tapi dunia kerjaku sekarang berbeda. Semua orang menilai dari penampilan. Kalau kamu tidak bisa menyesuaikan, aku malu membawamu." Kalimat itu membuat dada istrinya sesak. Selama ini ia tidak pernah peduli pada penampilan mewah, karena baginya kebahagiaan rumah tangga lebih berharga dari segala perhiasan. Namun kini, ia dipaksa merasa hina hanya karena sederhana. Malam itu ia duduk di depan cermin, menatap wajahnya yang tanpa riasan. Ia teringat masa-masa awal pernikahan, saat suaminya jatuh cinta pada kesederhanaannya,
pada kelembutan yang ia punya. Sekarang, justru hal itu yang dianggap aib. Air matanya menetes tanpa bisa ditahan. Keesokan harinya, ia mencoba menurut. Ia mengenakan gaun yang sudah lama tersimpan, merias wajahnya sedikit, meski bukan dirinya yang sebenarnya. Ketika keluar dari kamar, suaminya menatap sekilas lalu berkata dingin, "Lumayan. Setidaknya kamu gak bikin aku malu nanti." Sepanjang acara, ia merasa terasing. Suaminya lebih banyak mengobrol dengan rekan-rekan kerjanya, tertawa bersama wanita yang belakangan selalu ada di dekatnya. Sementara dirinya hanya duduk di sudut meja, menahan perasaan sepi di tengah keramaian. Tatapan orang-orang pun membuatnya semakin kecil. Sebagian memandangnya dengan heran, sebagian dengan meremehkan. Ketika pulang, bukannya mendapat ucapan terima kasih, ia justru kembali disalahkan. "Kamu itu terlalu kaku. Tadi kelihatan banget kamu nggak bisa nyambung sama obrolan mereka. Kamu harus belajar. Aku nggak mau lagi jadi bahan gosip karena istri nggak bisa menyesuaikan diri." Kalimat itu seperti belati yang ditusukkan ke jantungnya. Ia hanya diam, memilih tidak membalas. Hatinya hancur, tapi ia tetap menahan diri. Malam itu, ia duduk sendirian di ruang tamu setelah suaminya tidur. Dalam keheningan, ia bergumam pelan. "Seandainya kamu tahu siapa aku sebenarnya. Seandainya kamu tahu siapa yang sebenarnya kamu hina ini." Air matanya jatuh lagi. Namun ia tetap memilih menyimpan rahasia itu rapat-rapat, berharap suatu hari nanti suaminya sadar bukan karena status atau harta, tapi karena cinta. Tapi semakin hari, harapan itu semakin memudar, karena yang ia lihat kini bukan lagi lelaki yang dulu ia cintai, melainkan seorang asing yang dibutakan kesombongan. Hari itu adalah hari yang paling menyesakkan dalam hidup sang istri. Ia mendengar kabar dari seorang kerabat suami bahwa ada acara besar kantor yang akan dihadiri semua jajaran penting, termasuk dirinya sebagai istri seorang direktur. Ia pun bersiap, dengan harapan bisa kembali menata hubungannya, mungkin saja dengan hadir mendampingi suaminya, ada sedikit kebanggaan yang ia rasakan. Namun kenyataan jauh berbeda. Saat ia datang ke gedung megah itu, matanya terhenti di sebuah pemandangan yang membuat jantungnya seakan berhenti berdetak. Suaminya berdiri tegak dengan senyum lebar, menggandeng seorang wanita yang bukan dirinya. Wanita itu tampil anggun, penuh percaya diri, mengenakan gaun mencolok yang jelas sekali menunjukkan statusnya sebagai pendamping sang direktur malam itu. Bisik-bisik mulai terdengar di sekeliling ruangan. Itu kan istrinya sebenarnya. Tapi kenapa dia datang bersama wanita lain? Oh, jadi selama ini gosip itu benar. Kalimat-kalimat itu menusuk telinganya, membuat wajahnya panas menahan malu. Ia mencoba tetap tenang, menundukkan kepala, lalu duduk di kursi paling belakang, seolah ingin menghilang di tengah keramaian. Sesekali matanya menatap ke arah suaminya yang tampak begitu bangga memperkenalkan wanita itu kepada rekan-rekannya. Seakan-akan istrinya tidak pernah ada dalam hidupnya. Sepulang dari acara, suasana di rumah semakin mencekam. Dengan wajah dingin, suaminya langsung membuka suara. "Kamu nggak usah ikut-ikut acara kantor lagi. Kamu itu nggak ngerti dunia aku. Malah bikin aku malu. Lebih baik aku bawa orang yang bisa bikin aku terlihat terhormat." Istrinya terdiam. Kata-kata itu menghancurkan seluruh pertahanannya. Ia menatap suaminya dengan mata berkaca-kaca, mencoba mencari sisa kasih sayang yang dulu pernah begitu hangat. "Apa selama ini aku nggak pernah cukup jadi pendampingmu?" tanyanya lirih, suara bergetar. Suaminya menghela napas, lalu berkata ketus, "Kamu itu terlalu sederhana, nggak bisa berkembang. Aku butuh pasangan yang bisa mengimbangi posisiku sekarang. Kalau kamu nggak bisa, ya jangan salahkan aku kalau aku cari yang lain." Hatinya seakan diremas. Ia tak pernah menyangka, lelaki yang dulu melamarnya dengan janji sehidup semati kini berubah jadi orang asing yang tega mempermalukannya, bahkan di depan umum. Beberapa hari setelah kejadian itu, perlakuan kasar suaminya semakin nyata. Nada bicaranya meninggi untuk hal-hal sepele. Piring yang terlambat dihidangkan bisa menjadi alasan untuk bentakan. Bahkan sekali waktu, tangannya nyaris melayang, meski akhirnya hanya terhenti di udara. Istri hanya bisa menangis dalam diam. Malam-malamnya penuh air mata, namun ia tetap berusaha kuat, mencoba bertahan dengan keyakinan bahwa badai ini suatu saat akan reda. Ia tidak pernah membalas,
hanya berdoa dalam hati agar suaminya suatu hari kembali sadar. Namun dalam lubuk hatinya yang paling dalam, ia mulai merasa, cinta yang dulu mereka bangun perlahan hancur. Yang tersisa hanyalah luka yang semakin menganga. Hari itu hujan deras mengguyur kota, seolah langit pun ikut merasakan kesedihan yang akan datang. Di ruang tamu rumah sederhana mereka, suami berdiri dengan wajah penuh kesombongan. Di tangannya tergenggam selembar kertas, surat perceraian. "Sudah cukup," ucapnya dingin, menatap istrinya tanpa sedikit pun ragu. "Aku nggak bisa lagi hidup sama kamu. Kamu terlalu ketinggalan. Aku butuh istri yang bisa menemaniku naik ke atas, bukan yang bikin aku malu di depan orang." Istri terdiam, tubuhnya bergetar. Kata-kata itu menusuk jantungnya lebih tajam daripada pisau. Air mata yang ia tahan akhirnya jatuh juga, membasahi pipinya. Ia menatap lelaki yang selama ini ia cintai, lelaki yang dulu ia bela, ia dukung, ia doakan. Lelaki yang pernah berjanji akan menjaga dan melindunginya. "Jadi, semua yang kita lalui selama ini nggak ada artinya?" tanyanya lirih. Suaranya hampir tak terdengar di antara suara hujan yang menetes dari atap. Suaminya menyeringai, lalu dengan nada merendahkan berkata, "Kamu pikir apa yang kamu kasih ke aku selama ini cukup? Aku sudah capek hidup dengan istri yang cuma tahu dapur dan rumah. Aku butuh pasangan yang modern, yang pintar, yang bisa bikin aku bangga." Dan dia, ia berhenti sejenak, tersenyum sinis. Dia bisa kasih itu semua. Maksudnya jelas. Wanita lain yang selama ini menjadi orang ketiga. Istri terhuyung, seakan tubuhnya kehilangan tenaga. Ia ingin berteriak, ingin marah, ingin mengungkap siapa dirinya sebenarnya. Bahwa semua keberhasilan suaminya selama ini tak lepas dari restu dan kuasa keluarga besar yang sesungguhnya adalah miliknya. Tapi hatinya menahan. Ia terlalu letih untuk menjelaskan pada orang yang sudah buta oleh kesombongan. Dengan suara bergetar, ia berkata, "Kalau memang itu maumu, aku terima. Aku nggak akan memaksa seseorang untuk tinggal kalau hatinya sudah pergi. Semoga kamu bahagia dengan pilihanmu." Sejenak ada keheningan. Suami menatapnya dengan tatapan dingin, lalu menaruh surat itu di meja. "Tanda tangani. Biar cepat selesai." Tangannya gemetar saat meraih pena. Ia menatap kertas itu lama sekali, seakan setiap huruf yang tertera adalah pisau yang menggores hatinya. Namun akhirnya ia menuliskan tanda tangannya. Setetes air mata jatuh, membasahi kertas, seolah menjadi saksi bahwa pernikahan yang dulu dibangun dengan cinta kini berakhir hanya dengan tinta dan selembar kertas. Setelah itu, suaminya berbalik tanpa menoleh lagi. Ia meninggalkan rumah, meninggalkan kenangan, meninggalkan perempuan yang pernah dengan tulus menyerahkan seluruh hidupnya. Istri terduduk di lantai, memeluk dirinya sendiri, membiarkan isak tangisnya pecah. Dunia yang ia bangun bersama lelaki itu runtuh dalam sekejap. Tapi di balik semua itu, ada secercah cahaya yang mulai ia rasakan. Ia sadar, meski hatinya hancur berkeping-keping, ia masih punya dirinya sendiri. Dan ia berjanji, luka ini akan ia rawat menjadi kekuatan. Ia akan bangkit, bukan untuk membuktikan apa-apa pada suaminya atau pelakor itu, tapi untuk dirinya sendiri. Karena ia tahu, harga dirinya tidak ditentukan oleh cara orang lain memperlakukannya. Malam itu terasa begitu panjang. Rumah yang biasanya dipenuhi suara langkah suami kini hanya menyisakan keheningan yang menusuk. Istri duduk di pojok ranjang, memeluk bantal dengan erat. Tubuhnya gemetar, air matanya tak berhenti mengalir. Semua kenangan datang silih berganti, dari hari pertama mereka menikah, tawa sederhana saat makan malam berdua, hingga saat-saat ia menunggu kepulangan suami dengan penuh harap. Sekarang, semua itu tinggal kenangan. Di meja kecil di samping ranjang masih tergeletak foto pernikahan mereka. Wajahnya tersenyum bahagia di samping suami yang kini meninggalkannya demi wanita lain. Dengan tangan bergetar, ia meraih foto itu. "Aku sudah kasih semua yang aku punya. Semua yang aku bisa," bisiknya lirih sambil menahan tangis. "Kenapa? Kenapa tetap nggak cukup buatmu?" Tangisnya pecah lagi, memenuhi kesunyian malam. Tak ada yang menenangkan, tak ada yang mendengar. Hanya dinding kamar yang menjadi saksi betapa hancurnya hati seorang perempuan yang dikhianati. Hari-hari berikutnya pun tak mudah.
Ia seringkali termenung lama di ruang tamu. Tatapannya kosong menembus jendela. Setiap sudut rumah seperti menyimpan bayangan masa lalu. Gelas yang pernah dipakai bersama, kursi makan yang biasanya ditempati suaminya, bahkan baju-baju lama yang masih tergantung di lemari. Semua terasa seperti luka yang belum kering. Namun di tengah semua kesedihan itu, perlahan muncul kekuatan dari dalam dirinya. Ia mulai sadar, air mata tidak akan mengubah apapun. Setiap kali ia melihat wajahnya yang sembab di cermin, ia berkata pada dirinya sendiri, "Aku harus kuat. Aku harus bisa berdiri lagi." Ia mulai mencoba hal-hal kecil. Merapikan rumah, membuang barang-barang yang terlalu menyakitkan untuk dikenang, dan mengisi waktunya dengan membaca serta menulis. Saat malam, meski rasa sepi begitu mencekik, ia memaksa dirinya untuk berdoa. Air mata masih sering mengalir. Tapi kali ini ada keteguhan yang perlahan tumbuh. Suatu sore, ia duduk di teras rumah dengan secangkir teh hangat. Angin sore berhembus pelan, membawa aroma tanah basah. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia menarik napas panjang dan merasakan sedikit kelegaan. Ia tahu luka itu masih ada, dan mungkin tak akan pernah benar-benar hilang. Tapi ia juga tahu, dirinya tidak boleh hancur terlalu lama. Mulai sekarang, aku akan hidup untuk diriku sendiri, ucapnya dalam hati, tegas, meski masih ada sisa getaran di suaranya. Langkah kecil itu mungkin terlihat sederhana, tapi bagi dirinya, itu adalah awal dari sebuah perjalanan baru. Perjalanan untuk menyembuhkan hati, menemukan kembali harga diri, dan membuktikan bahwa ia mampu berdiri meski pernah dijatuhkan dengan kejam. Hari itu, ia melangkah memasuki gedung tinggi yang selama ini hanya disebut-sebut suaminya dengan penuh kebanggaan. Gedung megah itu berdiri angkuh di tengah kota, dipenuhi karyawan yang sibuk hilir mudik. Tak ada yang tahu, di balik langkah tenangnya, ia membawa sebuah keputusan besar, keputusan untuk tidak lagi bersembunyi. Selama ini ia memilih diam, memilih hidup sederhana meski terlahir dari keluarga berada. Ia ingin menikah dengan seseorang yang mencintai dirinya apa adanya, bukan harta atau nama besar keluarganya. Maka identitasnya ia sembunyikan rapat-rapat. Bahkan suaminya, yang kini telah menjadi mantan, tidak pernah tahu bahwa perusahaan tempat ia meniti karir dengan penuh ambisi sebenarnya adalah milik keluarga sang istri. Ia masih ingat bagaimana dulu, saat awal pernikahan, ia dengan sengaja meminta orang tuanya untuk tidak terlalu mencampuri rumah tangganya. Ia ingin membangun kebahagiaan sendiri, dengan cinta tulus yang ia percayai. Namun semua hancur ketika suaminya berubah, silau oleh jabatan dan wanita lain. Kini, semua yang ia tahan, semua yang ia sembunyikan, perlahan akan terungkap. Di ruang rapat utama, para direksi sudah berkumpul. Suasana formal terasa begitu kaku. Ketika ia masuk, beberapa orang tampak terkejut. Selama ini mereka mengenalnya hanya sebagai istri sederhana dari salah satu karyawan yang karirnya meroket. Tak ada yang menyangka bahwa perempuan yang kerap datang dengan penampilan sederhana itu memiliki posisi yang jauh lebih tinggi daripada siapapun di ruangan itu. Ayahnya, sang pemilik utama perusahaan, menatap putrinya dengan penuh arti. "Waktunya sudah tiba," ucapnya lirih. Ia mengangguk, lalu duduk di kursi yang biasanya ditempati ayahnya. Tatapan semua orang tertuju padanya. Suara detak jam dinding terdengar jelas di tengah keheningan. Dengan tenang namun tegas, ia berkata, "Saya tahu selama ini banyak yang tidak mengenal saya. Nama saya sudah sering disebut di luar, tapi mungkin tidak semua menyadari siapa saya sebenarnya. Hari ini, saya berdiri di sini bukan lagi sebagai istri dari seorang karyawan, tapi sebagai pewaris sah dan pemilik utama perusahaan ini." Riuh rendah terdengar di antara para petinggi. Bisik-bisik berhamburan, wajah-wajah terkejut tak bisa disembunyikan. Sebagian bahkan tak percaya, merasa seolah dunia mereka berguncang. Ia melanjutkan dengan suara mantap, meski matanya berkaca-kaca mengingat semua luka yang baru saja ia lalui. "Saya pernah memilih untuk hidup sederhana, meninggalkan semua kemewahan, demi mencari cinta yang tulus. Namun sayangnya, pilihan itu justru membuat saya diremehkan, dihina, bahkan dikhianati. Mulai saat ini, saya tidak akan lagi menutup mata. Perusahaan ini akan saya pimpin langsung. Dan saya ingin semua orang di sini tahu,
Tidak ada lagi yang boleh memandang rendah seseorang hanya karena penampilannya. Kata-katanya menggema di ruang rapat. Di luar, kabar tentang dirinya mulai menyebar dengan cepat. Karyawan yang dulu pernah melihatnya sekadar mengantar makanan untuk suaminya kini terperangah mendengar kenyataan bahwa perempuan sederhana itu adalah penerus perusahaan yang selama ini mereka hormati. Ia berdiri tegak, mengenakan setelan formal yang membuat wibawanya semakin jelas terlihat. Meski hatinya masih menyimpan luka, kali ini ada cahaya baru dalam sorot matanya. Cahaya seorang perempuan yang siap bangkit, bukan lagi sebagai istri yang ditinggalkan, tapi sebagai pemimpin yang berdaulat atas dirinya sendiri. Malam itu, rumah keluarga besarnya terasa lebih hangat dari biasanya. Setelah sekian lama ia jarang pulang, kini ia kembali. Bukan sebagai seorang istri yang dipenuhi luka, melainkan sebagai seorang putri yang disambut penuh cinta. Ayahnya menyambut dengan pelukan erat, sementara ibunya menatapnya dengan mata berkaca-kaca, seolah ingin menyalurkan seluruh kekuatan seorang ibu ke dalam hatinya yang tengah rapuh. "Anakku, kau sudah terlalu lama menahan semuanya sendiri," ujar sang ibu lirih, membelai rambutnya dengan lembut. "Sekarang saatnya kau kembali ke tempatmu, ke rumahmu yang sebenarnya." Tangis yang selama ini ia tahan pecah juga malam itu. Ia memeluk ibunya erat, seolah tak ingin melepaskan. Dalam pelukan itu, ia merasakan ketenangan yang selama ini hilang. Luka hatinya memang belum sembuh, tetapi kehadiran keluarganya membuat ia merasa masih punya tempat untuk pulang. Di ruang keluarga, mereka duduk bersama. Sang ayah berbicara dengan suara tenang tapi penuh wibawa. "Aku tahu hatimu terluka. Aku tahu apa yang dia lakukan sungguh menyakitkan. Tapi ingatlah, kita bukan orang yang menghancurkan. Balas dendam tidak seharusnya membuatmu turun ke level mereka. Balas dendam yang sejati adalah ketika mereka melihatmu berdiri tegak, lebih tinggi dari sebelumnya, dan menyadari betapa besar kesalahan yang mereka perbuat." Ia menunduk, air mata kembali jatuh. "Ayah, aku ingin mereka merasakan sakitku. Aku ingin mereka tahu apa artinya diremehkan." Sang ayah tersenyum tipis, lalu menggenggam tangannya. "Mereka akan merasakan, tanpa kau harus kotor tanganmu. Biarkan sikap, kedikdayaan, dan keberhasilanmu yang berbicara. Ketika mereka menyadari betapa salahnya perlakuan mereka, itu akan lebih menusuk daripada 1000 kata." Kakaknya yang sejak tadi hanya diam ikut menimpali, "Kau harus kembali, bukan hanya sebagai korban yang bangkit, tapi sebagai pemimpin yang disegani. Kita semua ada di belakangmu. Kau tidak sendirian lagi." Malam itu menjadi awal dari sebuah babak baru. Ia mulai dibimbing untuk memahami lebih dalam tentang perusahaan keluarganya. Dari laporan keuangan, strategi bisnis, hingga tata kelola manajemen. Malam-malam panjang ia habiskan dengan membaca, berdiskusi dengan para penasihat ayahnya, dan perlahan menemukan kembali rasa percaya dirinya yang dulu sempat runtuh. Namun di balik semua itu, ada satu hal yang membuat hatinya bergetar. Ia teringat ucapan ibunya sebelum ia pergi beristirahat. "Nak, jangan pernah lupa. Tujuanmu bukan untuk menghancurkan. Tujuanmu adalah agar mereka belajar, agar mereka mengerti bahwa merendahkan orang lain adalah kesalahan terbesar dalam hidup. Biarkan kesuksesanmu menjadi cermin yang menyakitkan bagi mereka." Ia berbaring di ranjang kamar lamanya malam itu, memandang langit-langit dengan hati penuh gelora. Luka itu masih ada, tapi kini bersamaan dengan luka hadir pula tekad baru. Ia tidak lagi sekadar perempuan yang ditinggalkan. Ia adalah pewaris, seorang pemimpin, dan sebentar lagi, sosok yang akan menunjukkan kepada dunia, dan terutama kepada mantan suaminya, bahwa meremehkannya adalah kesalahan fatal. Pagi itu, ruang rapat besar perusahaan dipenuhi orang-orang penting. Para direktur, manajer, hingga jajaran eksekutif duduk rapi menunggu kedatangan pemilik utama yang akan menghadiri rapat khusus untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Suasana begitu tegang. Semua orang ingin menunjukkan sikap profesional terbaik mereka. Mantan suaminya duduk di kursi jajaran direktur paling depan. Wajahnya penuh percaya diri, didampingi oleh perempuan yang selama ini menjadi pelakor, yang kini bekerja sebagai sekretaris pribadinya. Sesekali ia tersenyum angkuh, merasa posisinya semakin tak tergoyahkan. "Hari ini," bisiknya pada pelakor itu, "aku akan menunjukkan betapa besar pengaruhku di hadapan pemilik perusahaan.
Mereka pasti akan makin menghargai aku. Pelakor itu tersenyum penuh kebanggaan. Ia bahkan sudah membayangkan dirinya berdiri di samping lelaki itu sebagai istri seorang direktur. Tiba-tiba, pintu ruang rapat terbuka. Semua kepala menoleh, dan langkah anggun seorang wanita memasuki ruangan. Tubuhnya tegak, pakaiannya elegan, raut wajahnya penuh ketenangan sekaligus wibawa. Itu adalah sang mantan istri. Sejenak ruangan hening. Beberapa orang berbisik-bisik tak percaya. Mantan suami langsung menegang. Kaget bukan main melihat perempuan yang dulu ia remehkan kini berdiri dengan begitu percaya diri. Pelakor di sampingnya melotot. Wajahnya memerah penuh amarah dan kebingungan. Sang moderator rapat berdiri dan menunduk hormat. Selamat datang, Ibu. Kami merasa terhormat akhirnya pewaris utama perusahaan hadir langsung memimpin rapat besar ini. Kata-kata itu menggema ke seluruh ruangan. Semua orang serentak bangkit berdiri, memberikan hormat. Mantan suami tercengang. Wajahnya pucat, napasnya tersendat. Apa maksud mereka? Pewaris utama? Itu, dia, gumamnya tak percaya. Tangannya refleks mencengkeram kursi, keringat dingin mulai menetes dari pelipisnya. Pelakor di sampingnya berusaha berbisik, tidak mungkin. Dia hanya ibu rumah tangga kampungan, kan? Bagaimana bisa? Tapi kalimatnya terhenti karena matanya bertemu langsung dengan tatapan tajam sang istri yang kini sudah tidak lagi rapuh. Dengan langkah mantap, ia menuju kursi utama di depan ruangan. Semua orang memberi jalan. Saat ia duduk di kursi itu, kursi yang selama ini hanya ditempati oleh ayahnya sang pendiri perusahaan, semua keraguan pun lenyap. Ia tersenyum tipis, lalu berkata dengan suara tenang namun penuh kuasa, "Terima kasih atas sambutannya. Mulai hari ini, saya akan lebih banyak terlibat dalam jalannya perusahaan. Dan saya harap, semua yang duduk di ruangan ini bisa bekerja dengan profesional, tanpa ada yang membawa urusan pribadi ke dalam kantor." Kata-kata terakhirnya menohok langsung ke arah mantan suami dan pelakor, meski ia tak menyebut nama. Mantan suami menunduk, wajahnya merah pada menahan malu. Pelakor menggigit bibirnya, berusaha menjaga senyum palsu. Tapi jelas, seluruh tubuh mereka bergetar. Mereka baru saja dipermalukan tanpa perlu ada satupun kata hinaan yang dilontarkan. Suasana rapat berjalan, namun semua orang tahu bahwa hari itu bukan sekadar rapat biasa. Itu adalah hari di mana mantan istri yang dulu direndahkan kini berdiri di puncak kuasa. Dan bagi sang mantan suami, itu adalah awal dari mimpi buruk panjang yang akan datang. Ruang rapat yang tadinya tegang kini berubah menjadi panggung penuh sorotan. Semua mata tertuju pada lelaki yang selama ini dielu-elukan sebagai direktur muda yang berprestasi, mantan suami itu. Namun, berbeda dari biasanya, sorot mata itu bukan lagi kagum, melainkan penuh tanda tanya, bahkan sebagian memandangnya dengan sinis. Ia mencoba duduk tegak, berusaha mempertahankan wibawa. Tapi jelas, genggamannya pada meja terlalu kuat, urat di lehernya menegang. Wajahnya pucat, lalu merah, berganti-ganti menahan malu dan panik. Seorang manajer senior, yang selama ini dikenal sangat patuh padanya, angkat bicara dengan suara penuh kehati-hatian. Jadi, selama ini, istri Bapak yang sering Bapak sebut tidak mengerti dunia bisnis, ternyata adalah pewaris utama perusahaan ini. Pertanyaan itu jatuh seperti bom di tengah ruangan. Beberapa orang langsung menunduk, sebagian lain menutupi mulut sambil berusaha menyembunyikan keterkejutan. Mantan suami itu tercekat. Ia berusaha tersenyum, tapi senyum itu berubah kaku. Itu masalah pribadi. Tidak ada hubungannya dengan pekerjaan, jawabnya terbata. Namun, mantan istrinya yang kini duduk di kursi utama hanya menoleh sekilas dengan tatapan dingin. Masalah pribadi? Kalau hanya pribadi, tentu tidak apa-apa. Tapi ketika masalah pribadi sudah menimbulkan sikap merendahkan dan meremehkan, bahkan di hadapan orang-orang yang seharusnya menjadi rekan kerja, itu sudah menjadi masalah profesionalitas. Kalimat itu menohok tepat ke dadanya. Ia terdiam, tak mampu membalas. Bisikan-bisikan mulai terdengar. Astaga, jadi benar semua rumor itu. Pantas saja selama ini dia selalu merendahkan istrinya. Ternyata justru yang direndahkan itu pewaris perusahaan. Gawat, karirnya habis ini.
Pelakor yang duduk di sudut ruangan mencoba menahan diri. Ia memegang map rapat erat-erat, wajahnya pucat pasi. Keringat dingin mengalir, matanya gelisah menatap sekitar. Perlahan ia mencoba menyandarkan tubuh, menjauhkan diri dari lelaki yang baru saja beberapa menit lalu ia banggakan. Suasana semakin terasa menyesakkan bagi mantan suami. Ia merasa seluruh dinding ruangan merapat menekannya. Semua rekan kerja yang dulu ia anggap bawahan kini seakan berdiri lebih tinggi. Ia ingin sekali bangkit, berteriak bahwa ia masih punya kuasa, bahwa jabatan direktur itu tetap miliknya. Namun, suaranya tercekat di tenggorokan. Tatapan mantan istrinya yang dingin namun berwibawa membuat kata-kata itu hilang sebelum sempat keluar. Pelakor, yang biasanya menempel di sisinya dengan manja, kini diam 1000 bahasa. Bahkan sesekali terlihat ia mencoba menggeser kursinya sedikit menjauh. Hatinya dicekam ketakutan. Kalau benar mantan istri itu memegang kendali penuh perusahaan, maka posisinya, sebagai sekretaris sekaligus kekasih gelap, hanya akan menjadi beban. Rapat dilanjutkan, tetapi semua pembicaraan soal strategi bisnis hanya menjadi latar samar. Yang jadi fokus semua orang adalah bagaimana seorang direktur yang dulu begitu sombong kini dipermalukan di depan mata mereka. Ketika rapat usai, beberapa kolega yang biasanya selalu menyapanya hangat kini hanya mengangguk dingin. Ada pula yang pura-pura sibuk, enggan bertukar kata dengannya. Satu demi satu, pijakan yang dulu membuatnya tegak kini runtuh perlahan. Ia berdiri dengan langkah goyah, menoleh ke arah pelakor yang kini menunduk, pura-pura sibuk membereskan berkas agar tak terlihat panik. Sesaat ia menyadari, ia benar-benar sendirian. Kesombongan yang dulu ia banggakan kini hancur berkeping-keping, digantikan dengan rasa malu yang begitu menusuk. Dan itu baru permulaan dari kejatuhan panjang yang akan ia alami. Keputusan itu jatuh di sebuah rapat internal terbatas yang dihadiri jajaran direksi. Ruangan terasa sangat hening. Hanya suara detik jam dinding yang terdengar jelas. Mantan istri kini duduk di kursi utama, memegang berkas laporan evaluasi kinerja. Wajahnya tenang. Tetapi setiap kata yang keluar dari bibirnya membawa bobot yang menghantam hati siapapun yang mendengarnya. Dalam beberapa bulan terakhir, perusahaan mengalami kerugian citra yang cukup besar. Ada laporan mengenai sikap tidak profesional, penyalahgunaan wewenang, dan tindakan yang mencoreng etika kerja, ucapnya sambil menatap lurus ke arah mantan suaminya. Lelaki itu menunduk, keringat membasahi pelipisnya. Ia tahu semua orang di ruangan itu memahami siapa yang dimaksud. Dan sebagai pemegang keputusan tertinggi, saya memutuskan untuk menurunkan jabatan saudara dari direktur utama menjadi staf analis proyek. Ini berlaku mulai hari ini. Suara bergemuruh kecil terdengar. Beberapa direksi saling pandang, ada yang kaget, ada yang justru lega. Mereka tahu, keputusan itu tegas namun adil. Mantan suami mendongak, wajahnya memerah menahan malu. Kau tidak bisa melakukan ini. Serunya dengan nada bergetar, lebih karena panik daripada marah. Namun mantan istrinya hanya tersenyum tipis. Saya bisa, karena saya memiliki wewenang penuh di sini. Dan saya tidak melakukannya untuk membalas dendam. Saya melakukannya karena perusahaan ini butuh orang yang profesional, bukan seseorang yang mencampur-adukan urusan pribadi dengan pekerjaan. Kata-kata itu bagaikan palu yang memecah sisa harga dirinya. Ia melihat ke sekeliling, berharap ada satu orang saja yang membelanya. Tapi tak ada. Semua menunduk, menghindari tatapannya. Orang-orang yang dulu selalu berbaris di belakangnya kini memilih diam. Ketika rapat usai, ia berjalan keluar dengan langkah gontai. Bukan lagi langkah tegap seorang direktur, melainkan langkah guncang seorang pria yang baru saja kehilangan segalanya. Di meja kerjanya yang megah, sudah ada staf yang bersiap membereskan barang-barangnya. Posisinya dipindahkan ke ruangan kecil di lantai bawah, ruangan yang biasanya dihuni staf biasa. Dari kantor luas berisi jendela besar dengan pemandangan kota, kini ia harus puas dengan meja sempit yang dikelilingi sekat. Perasaan itu menghantam lebih keras daripada diceraikan. Jika dulu ia bisa menghibur diri dengan berpikir bahwa ia masih punya jabatan dan kuasa, kini semua lenyap. Pelakor yang selama ini setia menempelinya bahkan tak terlihat di sisinya. Kabarnya, ia sedang sakit dan tak masuk kantor. Namun, banyak yang tahu,
Itu hanya alasan agar ia tidak ikut terseret dalam keruntuhan ini. Mantan suami duduk di kursi barunya, menatap meja kosong. Tangannya bergetar, dadanya sesak. Ia baru menyadari betapa mudahnya ia dijatuhkan. Harga diri yang dulu ia banggakan, kesombongan yang dulu ia pamerkan, kini hancur tak bersisa. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasakan arti kata kehilangan yang sesungguhnya. Hari-hari setelah penjatuhan itu terasa seperti mimpi buruk tanpa ujung bagi mantan suami. Dari seorang direktur yang disanjung, kini ia hanyalah staf rendahan dengan gaji jauh di bawah kebutuhan hidupnya. Namun masalah yang paling menghantam bukan sekadar soal pekerjaan, melainkan gaya hidup mewah yang sudah terlanjur ia jalani. Tagihan kartu kredit menumpuk, cicilan mobil mewah yang ia beli untuk pamer masih berjalan. Sementara apartemen yang dulu ia sewa untuk hidup bersama pelakor kini tak lagi bisa dibayar. Pelakor, yang selama ini selalu menempel, mulai menunjukkan wajah aslinya. Awalnya ia masih bersandiwara, mengaku lelah, dan butuh waktu sendiri. Namun perlahan, intensitas pertemuan berkurang. Telepon yang dulu selalu berdering dengan manja kini lebih sering diabaikan. Dan pada akhirnya, perempuan itu benar-benar menghilang, pergi bersama seorang pengusaha lain yang jauh lebih mapan. Malam itu, lelaki itu pulang ke apartemen hanya untuk menemukan koper pelakor sudah tak ada lagi. Di atas meja makan, tertinggal secarik kertas singkat. Aku butuh kehidupan yang layak. Maaf, aku tidak bisa hidup denganmu dalam keadaan seperti ini. Tangannya bergetar saat membaca kalimat itu. Dunia seakan runtuh menimpa dadanya. Semua janji manis, semua kata cinta, ternyata hanya omong kosong yang lenyap seiring hilangnya jabatan dan uang. Tak ada lagi pesta makan malam mewah, tak ada lagi senyum manja dari pelakor, tak ada lagi rekan yang menyanjung. Yang tersisa hanya sepi. Dalam seminggu, ia resmi diusir dari apartemen karena menunggak sewa. Mobil mewahnya pun ditarik leasing. Hidupnya terbalik total. Dari puncak kemewahan, jatuh ke dasar kehinaan. Kini ia hanya mampu menumpang di rumah kontrakan kecil milik temannya, itu pun dengan perasaan malu. Tetangga yang dulu ia remehkan, kini memandangnya dengan tatapan iba bercampur sinis. Setiap malam ia termenung, menatap langit-langit kamar sempit itu. Ingatannya kembali pada masa-masa ketika mantan istrinya selalu ada, mendukungnya dalam suka dan duka. Bagaimana istrinya dulu rela hidup sederhana, menemaninya ketika ia belum jadi siapa-siapa. Dan bagaimana ia sendiri dengan tega mengkhianati perempuan itu, hanya karena merasa lebih berkuasa setelah naik jabatan. Air mata yang dulu ia anggap kelemahan, kini jatuh begitu saja tanpa bisa ditahan. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasakan arti kesepian yang nyata. Tak ada lagi harta untuk dibanggakan, tak ada lagi wanita untuk dipamerkan, tak ada lagi gengsi untuk dijadikan tameng. Yang ada hanya dirinya, terpuruk dalam penyesalan. Hari itu hujan turun deras, seakan langit ikut menumpahkan segala kesedihan yang tak bisa terucap dengan kata-kata. Di depan gedung perusahaan yang kini berdiri megah di bawah kepemimpinan sang istri, seorang lelaki berdiri dengan pakaian lusuh, wajah kusut, dan mata yang sembab karena kurang tidur. Dialah mantan suami, lelaki yang dulu berjalan dengan dada membusung penuh kesombongan, kini menunduk dengan tangan gemetar. Ia memberanikan diri masuk, melewati tatapan karyawan yang dulu selalu ia pandang rendah. Langkahnya terasa berat, namun hatinya memaksa. Hanya ada satu tujuan, bertemu dengan wanita yang pernah ia campakkan. Saat akhirnya pintu ruang kerja terbuka, ia melihat sosok itu. Wanita yang dulu pernah ia rendahkan karena dianggap ketinggalan zaman, kini duduk anggun di balik meja besar, mengenakan setelan sederhana namun berwibawa. Pandangan matanya tegas, namun lembut. Ada aura yang membuatnya seketika merasa semakin kecil. "Kenapa kamu datang ke sini?" Suara sang istri terdengar tenang, namun mengandung jarak yang jelas. Mantan suami itu menunduk. Suaranya bergetar, bibirnya sulit menyusun kata. Aku hanya ingin meminta maaf. Aku sudah terlalu buta dengan ambisiku, dengan kesombonganku. Aku kehilangan segalanya, dan baru kusadari. Yang paling besar aku kehilangan adalah dirimu. Air mata jatuh tanpa bisa ia tahan. Tangannya bergetar, mencoba meraih meja seakan ingin mendekat, tapi keberaniannya pupus begitu melihat sorot mata sang istri yang tajam.
Dulu, aku pikir kebahagiaan ada pada harta, jabatan, dan wanita yang lebih muda. Tapi ternyata semua itu semu. Dia meninggalkanku saat aku jatuh. Dan aku baru sadar, dari awal, yang benar-benar tulus hanya kamu. Suaranya pecah, tubuhnya bergetar menahan tangis. Sang istri hanya terdiam. Hatinya bergejolak. Di satu sisi, ada luka yang masih terasa jelas. Bagaimana ia ditinggalkan, dihina, bahkan diceraikan dengan congkak. Tapi di sisi lain, ada kenangan lama yang muncul begitu saja. Masa-masa mereka dulu berjuang bersama dari nol, tawa sederhana yang pernah mereka bagi, dan rasa cinta yang pernah begitu besar. Namun ia cepat-cepat menguatkan hati. Tatapannya tetap dingin, meski jemarinya yang tersembunyi di balik meja meremas erat. Kamu menyesal bukan karena kehilangan aku, ucapnya perlahan. Tapi karena kamu kehilangan segalanya. Bedakan itu. Mantan suami menatapnya dengan wajah putus asa. Tidak, sungguh. Aku menyesal karena telah menyia-nyiakanmu. Aku tahu aku tidak pantas lagi, tapi izinkan aku setidaknya memohon maaf, meski sekali saja. Hening panjang memenuhi ruangan. Hanya suara hujan di luar jendela yang terdengar, seolah menjadi latar dari pertemuan penuh luka itu. Sang istri menghela napas dalam, mencoba menenangkan badai di dadanya. Ia tidak ingin terlihat rapuh. Ia tahu, memaafkan mungkin bisa, tapi melupakan luka tidak akan pernah semudah itu. Dengan suara tegas namun bergetar tipis, ia berkata, "Aku sudah tidak lagi menjadi bagian dari hidupmu. Jalan kita sudah berbeda. Kau memilih, dan aku menerima. Jadi jangan datang lagi dengan air mata setelah semua yang kau lakukan." Mantan suami terdiam. Wajahnya semakin hancur, matanya basah, namun ia tahu tak ada lagi yang bisa diperbuat. Perlahan ia berdiri, menunduk dalam-dalam, lalu melangkah pergi dengan langkah berat. Dan ketika pintu itu tertutup, sang istri akhirnya menunduk, menutup wajah dengan kedua tangannya. Air mata yang ia tahan sedari tadi pecah juga, membasahi pipi. Bukan karena masih mencintai, tapi karena luka lama yang ternyata masih menyisakan perih. Hujan sudah reda ketika sang mantan suami kembali datang. Kali ini tanpa jas, tanpa gaya percaya diri yang dulu selalu melekat padanya. Wajahnya tampak lebih tua dari usianya, tubuhnya kurus, dan sorot matanya redup, seperti api yang hampir padam. Ia berdiri di depan sang istri dengan tangan bergetar, mencoba menyusun kata-kata yang sudah ia siapkan berulang kali di dalam hati. "Izinkan aku kembali." Suaranya lirih, hampir tak terdengar. "Aku janji akan berubah. Aku janji akan memperbaiki segalanya. Aku janji tidak akan menyakitimu lagi." Sang istri memandangnya lama. Ada ketenangan luar biasa di wajahnya, seolah badai besar yang dulu pernah menghantamnya sudah berlalu, dan kini ia berdiri tegak sebagai seseorang yang jauh lebih kuat. Tatapannya tidak lagi penuh amarah, melainkan penuh ketegasan yang dingin namun anggun. "Tidak ada yang bisa kembali seperti dulu," jawabnya pelan, tapi menusuk hati. "Aku pernah mencintaimu dengan seluruh hidupku. Aku pernah mengorbankan begitu banyak hanya untuk membuatmu bahagia. Tapi kau memilih merobek semua itu dengan pengkhianatanmu sendiri." Mantan suami menunduk, bahunya bergetar menahan tangis. "Tapi aku menyesal. Sungguh aku menyesal. Apa tidak ada sedikit saja ruang di hatimu untukku? Sekecil apapun, aku rela menunggu." Sang istri menggeleng pelan. Bibirnya bergetar sejenak sebelum akhirnya ia menegakkan tubuh. "Cinta, sekali dikhianati, ia tak lagi sama. Kau mungkin bisa menyesal, tapi aku tidak bisa memaksa hatiku untuk percaya lagi. Aku terlalu hancur dulu, dan aku tidak akan membiarkan diriku hancur untuk kedua kalinya." Kata-katanya keluar dengan lembut, namun tegas. Tidak ada teriakan, tidak ada kemarahan. Hanya sebuah penolakan yang begitu elegan, yang justru membuat luka di hati lelaki itu semakin dalam. Mantan suami terisak. Ia menekuk lutut, berlutut di hadapan wanita yang dulu ia campakkan. "Aku mohon, jangan tinggalkan aku begini. Aku sudah kehilangan segalanya. Hanya kau satu-satunya harapan yang tersisa." Sang istri menarik napas panjang, lalu menunduk menatapnya. Ada kilatan iba dalam matanya, tapi ia segera menguatkan hati. "Aku tidak meninggalkanmu. Kau sendiri yang memilih jalan itu,
dengan tanganmu sendiri. Sekarang, kau harus belajar hidup dengan pilihanmu. Keheningan menyelimuti ruangan. Hanya suara sesenggukan mantan suami yang terdengar, membuat suasana semakin memilukan. Sang istri berdiri perlahan, menatapnya untuk terakhir kali. Bangkitlah sebagai lelaki, bukan sebagai pengemis cinta. Karena cinta yang pernah kau buang, sudah tak akan kembali lagi. Mantan suami terdiam, tubuhnya gemetar. Kata-kata itu menghantam hatinya lebih keras daripada tamparan apapun. Ia benar-benar hancur, menyadari bahwa semua penyesalan datang terlambat. Sang istri melangkah pergi, meninggalkan ruangan dengan anggun. Setiap langkahnya mantap, tanpa menoleh sedikit pun ke belakang. Dan di sanalah, sang mantan suami tersungkur di lantai, menangis dalam kehancuran paling pahit yang pernah ia rasakan. Mentari pagi masuk lewat jendela kaca besar ruang kerja barunya. Wanita itu duduk dengan tenang di kursi kulit hitam, menatap kota yang terbentang luas di bawah sana. Siapa yang menyangka, perempuan yang dulu diremehkan, dihina, bahkan dicampakkan, kini duduk sebagai pewaris utama perusahaan yang pernah menjadi panggung kesombongan mantan suaminya. Namun tidak ada sedikit pun kesombongan di wajahnya. Justru, ada kelembutan yang semakin matang. Ia sadar bahwa hidup tidak pernah tentang balas dendam semata, melainkan tentang menemukan kembali harga diri, lalu berdiri tegak dengan penuh martabat. Sesekali ia teringat kembali masa-masa ketika harus menangis sendirian, makan dengan air mata yang menetes ke piring, atau menahan sakit hati karena kata-kata tajam dari suami dan mertuanya. Semua itu masih jelas terasa, tapi kini bukan lagi luka yang menyakitkan, melainkan kenangan yang menguatkannya. Orang tuanya masuk ke ruang kerja, tersenyum penuh bangga. Sang ayah menepuk bahunya lembut. Lihatlah sekarang dirimu. Kau bukan hanya berhasil membuktikan bahwa kau bisa berdiri tanpa dia, tapi juga menunjukkan kalau kekuatan terbesar seorang perempuan bukan pada harta atau jabatan, melainkan pada hati yang tulus dan keteguhan untuk bangkit. Ia menunduk, menahan haru. Aku hanya tidak ingin lagi diremehkan. Yah, aku ingin dunia tahu. Jangan pernah menilai seseorang hanya dari apa yang terlihat di luar. Penampilan bisa menipu, tapi hati tak bisa dibohongi. Ibunya menggenggam tangannya erat. Kau sudah melewati badai besar, nak. Kini saatnya kau menjalani hidup dengan damai. Jangan lagi menoleh ke belakang. Biarkan mereka belajar dari penyesalannya sendiri. Air mata menitik di sudut matanya, bukan lagi karena sakit, tapi karena kelegaan. Ia merasa seperti baru keluar dari lorong panjang yang gelap, dan kini berdiri di bawah cahaya terang. Di luar sana, kabar tentang mantan suaminya yang jatuh miskin dan ditinggalkan banyak orang beredar luas. Tapi ia tidak lagi merasa ingin melihatnya tersiksa. Hatinya sudah selesai dengan semua itu. Balas dendamnya bukan berupa penghancuran, melainkan penguatan dirinya sendiri. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu tersenyum. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia benar-benar merasa bebas. Hidup baru terbentang di hadapannya, penuh dengan peluang dan kebahagiaan yang tidak lagi bergantung pada siapapun. Pesan yang ingin ia tinggalkan pada dirinya sendiri, dan mungkin juga pada dunia, begitu jelas. Jangan pernah meremehkan seseorang hanya karena penampilannya. Harta, jabatan, dan kekuasaan bisa hilang dalam sekejap, tapi hati yang tulus akan selalu bertahan. Dan dari sanalah kekuatan sejati lahir. Ia berdiri, melangkah keluar dari ruang kerjanya dengan penuh percaya diri. Langkahnya ringan, matanya berbinar, dan hatinya penuh rasa syukur. Perjalanan panjang penuh luka dan air mata akhirnya bermuara pada kedamaian yang tak ternilai harganya. Dan di titik itu, ia tahu, kisahnya bukan tentang kehancuran, melainkan tentang kebangkitan. Tentang seorang wanita yang pernah dijatuhkan, namun memilih untuk bangkit lebih tinggi daripada sebelumnya. Dengan anggun, dengan kuat, dan dengan hati yang tetap tulus.